Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimat. Di dalam ajaran Islam, berpuasa bukan sekedar kewajiban, tetapi berpuasa adalah salah satu dari cara Allah mendidik umat manusia untuk melatih kesabaran, melatih kejujuran, dan juga membersihkan jiwa. Oleh karena itu maka Al-Ghazali selalu menyatakan bahwa salah satu atau beberapa makna dari puasa Ramadan itu adalah, yang pertama, bahwa puasa Ramadan itu adalah dapat memberikan pelajaran bagi kita untuk bisa menahan diri dari nafsu. Oleh karenanya maka memang puasa itu bukan sekedar untuk menahan lapar dan haus, tetapi juga untuk menahan hawa nafsu. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali sesungguhnya adalah itu sesuai dengan hikmah dari puasa itu sendiri. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, bahwa makna berpuasa itu adalah untuk membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs. Jadi jiwa kita yang kotor, jiwa kita yang ternoda, jiwa kita yang terkadang lupa atas kebesaran dan nikmat Tuhan, itu dibersihkan melalui puasa Ramadan. Jadi momentum puasa Ramadan ini penting bagi kita untuk membersihkan jiwa kita yang selama 11 bulan itu, dari proses interaksi yang kita lakukan, pasti ada hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang khilaf, hal-hal yang berbau dosa, dan kemudian hal-hal yang terkait dengan ketidaksesuaian antara fakta dan realita. Dan yang ketiga, menurut Al-Ghazali, bahwa makna berpuasa itu adalah untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Puasa bisa menjadi sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan Sang Pencipta. Karena momentum puasa itulah kita dilatih untuk terus-menerus mengingat akan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita juga dilatih untuk selalu melihat bagaimana nikmat itu diberikan bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada makhluk yang lain. Oleh karenanya maka kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan Allah kepada kita itu wajib hukumnya untuk kita syukuri. Dan oleh karenanya maka menurut Al-Ghazali, bahwa puasa itu juga adalah bermakna untuk meningkatkan kesadaran spiritual kita. Dan yang berikutnya, makna dari berpuasa menurut Al-Ghazali adalah bahwa berpuasa itu melatih untuk kita berlaku sabar, mendidik kita untuk membuat kita menjadi pribadi yang sabar. Karena dengan berpuasa kita dilatih untuk tidak bersikap emosional, kita tidak bersikap tidak rasional, dan kita dilatih untuk tetap mengikuti alur yang ditentukan, batas-batas yang ditentukan, kapan kita boleh makan dan kapan kita boleh minum di antara waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Jadi membangun kesadaran itu atau melatih kesabaran itu adalah salah satu juga makna dari berpuasa. Dan yang terakhir, Al-Ghazali menyatakan bahwa makna berpuasa itu adalah juga untuk kontrol diri, mawas diri. Sejauh mana kita sudah melakukan
empati kita kepada sesama yang kurang beruntung. Oleh karena itu maka ketika nikmat Allah sudah kita dapatkan, maka rasa syukur itu harus kita ungkapkan. Ungkapan syukur itu bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan di dalam hati. Jadi ini adalah satu makna berpuasa menurut Al-Ghazali, bahwa berpuasa dapat melatih orang untuk mengontrol diri sendiri. Jadi tanpa harus ada instruksi, tanpa harus ada perintah, semuanya harus berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam aturan main keagamaan kita. Puasa itu adalah salah satu ibadah yang hanya Allah yang tahu. Jadi sangat rahasia. Oleh karena itu maka ibadah puasa adalah ibadah kejujuran. Jadi kita tidak pernah tahu apakah orang sesama kita, teman-teman kita, keluarga kita berpuasa atau tidak. Itu kita tidak akan pernah tahu. Karena yang kita tahu adalah pada saat yang sama-sama tidak makan dan sama-sama tidak minum sepanjang hari sesuai dengan ketentuan. Tetapi kita tidak tahu di belakang kita, di belakang di balik itu semua ada celah di mana orang bisa tidak berpuasa. Jadi saya kira itulah makna mengapa berpuasa itu adalah disebut juga sebagai ibadah kejujuran. Latihan kejujuran ada pada ibadah puasa. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain itu bisa diketahui langsung oleh sesama kita, sholat misalnya, puasa, zakat misalnya, atau haji misalnya, itu nampak orang lain melihat kita melakukan sesuatu untuk melaksanakan ibadah itu. Tetapi untuk puasa hanya Allah yang tahu, kita dan Allah yang tahu. Dan oleh karena itu maka Allah menjanjikan bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama adalah kebahagiaan pertama saat menjelang iftar, saat berbuka, dan yang kedua nanti adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua kebahagiaan itu yang Allah janjikan pada orang yang berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih bertakwa, dan manusia yang lebih beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.